Seorang mantan anak buah Novel Baswedan, saudara, kala menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polda Bengkulu, mengaku kalau Novel telah merekayasa kasus tewasnya tersangka pencuri sarang burung walet. Ia pun mengaku sempat dianiaya Novel Baswedan akibat menolak BAP terkait dengan tewasnya tersangka. Dibuatlah skenario oleh Pak Novel bahwa seolah-olah tersangka itu setelah kami tangkap, kami bawa ke salah satu tempat untuk proses pengembangan untuk menangkap salah satu tersangka. Dan salah satu tersangka melompat dari kendaraan dan kami melakukan penembakan sehingga salah satu tersangka meninggal dunia. Dan itu kami protes dengan Pak Novel. Nah, Pak Novel pada saat kami protes dengan BAP yang dibuat itu mungkin tidak terima, seolah-olah tidak loyal dengan dia. Tapi tetap saya dan Rahmat dan Wawa Kartiwa tidak mau menandatangani BAP itu karena itu bukan fakta yang sebenarnya. Nah, karena mungkin dianggap saya tidak loyal dengan pimpinan, saya disuruh tanda tangan, saya tidak mau. Disitulah terjadinya pemukulan. Saya untuk pemukulan Pak Novel terhadap saya dengan Rahmat bukan baru melapor sekarang. Dari dahulu sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, termasuk dari Kompolnas sudah memeriksa saya, dari Reskrim juga sudah memeriksa, dan itu bukan baru sekarang kita ungkapkan. Mengawali bulan Mei, Jumat dini hari, Novel Baswedan, penyidik terbaik Komisi Pemberantasan Korupsi, digiring aparat menuju gedung Bareskrim Mabes Polri. Novel dijerat dugaan kasus penganiayaan yang berujung kematian. Bengkulu 2004, 6 orang tersangka pencuri sarang burung walet ditangkap polisi. Irwansyah, Mulyan Johani, Rizal Sinurat, Doni Yefrizal, Rusliansyah, dan Dedi Nuryadi diduga mencuri di toko Sinar Makmur. Tak lama setelah ditangkap, polisi membawa tersangka ke Pantai Panjang, lalu menembak kaki mereka. Novel Baswedan dituding menjadi salah satu oknum polisi yang menarik pelatuk senjata apinya. Tapi saya mengenali wajah. Setelah tidak lama saya didekatkan sama dia, berkelang sekitar dari sini ke sini, dihadapkan ke pantai. Tidak lama berkelang tuh langsung ditembak, saya jatuh langsung teman saya ditembak. Meminta maaf kepada paman saya, Dr. Andes Mukhtar Effendi MS, atas kejahatan saya menjadi saksi palsu dan saksi bohong di KPK. Saya disuruh oleh penyidik KPK, yaitu Bapak Novel Baswedan CS, untuk memberikan keterangan palsu agar om saya dan Bapak Akil masuk penjara. Saya dibayar oleh pihak KPK, oleh lawan Romi Herson, yaitu Bapak Sarimuda CS, oleh lawan Haji Budi Antoni Al-Jupri, yaitu Bapak Jonci Muhammad CS, karena saya juga diancam oleh Bapak Novel Baswedan CS bila mana saya tidak mengikuti arahan dari beliau maupun arahan dari Bapak Abraham Samad sebagai Ketua KPK maupun Bapak Wijayanto, saya bersama istri dan keluarga akan dipenjarakan oleh mereka pihak KPK. Demikian pernyataan saya, dan bila mana pernyataan saya di kemudian hari ada masalah, saya siap mempertanggungjawabkan dan berkata yang sebenar-benarnya dan sejujurnya di hadapan penyidik maupun di hadapan siapapun. KPK. Jadi perlu saya jelaskan, di rumah ini saya pertama tidak mengetahui ini rumah apa, karena saya datang ke sini itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, karena saya sebatas saksi masyarakat biasa dan tidak tahu dulu permasalahan yang terjadi. Waktu itu kita cuma diarahkan oleh oknum KPK, kita sebut saja, mungkin media udah tahu deh. Inisialnya NB, kita jelaskan Novel, tolonglah muncul, jangan bilang dia sakit, ke media dia bisa wawancara, muncullah, kita duduk sama-sama di pansus. Gara-gara beliau, saya diperiksa, katanya saya yang menyiram. Dalam hal ini, tolong, dalam hal ini Novel hadir, pulang ke Indonesia, berobatlah di Indonesia, duduk sama-sama, hadir diangket, kita sama-sama bersihkan nama baik sama-sama. Saya tidak bilang institusi KPK, tapi di rumah inilah sebagai bukti keterlibatan Novel Baswedan mengarahkan saksi, dan saya pun harus mengarahkan saksi-saksi lain untuk bicara bohong yang tidak benar dalam persidangan maupun dalam berita acara pemeriksaan. Kasus apa itu? Ini untuk kasus Akil Mukhtar, Mukhtar Effendi, Bapak Haji Romi Herson, Bapak Haji Budi Antoni Al-Jupri, dan pesanan terakhir untuk Bapak Bupati Banyuasin, Yan Anton Merdian.